Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Oh, Bintang ya? Oh ya. Silakan pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Ini saya absen dulu ya. Aditya Bayu Aji masuk. Aidan, Azahra, Bagas, Destia. Oke, masih ingat nggak materi kita sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Tentang fungsi turunan pada fungsi trigonometri ya. Nah, kira-kira untuk pertemuan kita sebelumnya berarti coba lihat di PowerPoint bagaimana turunan pertama dari 4 sin 2x plus 2 cos x. Kira-kira ada yang bisa jawab? Harit? Gimana? Turunan pertama dari fungsi x 4 sin 2x plus 2 cos x yaitu 8 cos 2x plus min 2 sin x. Oke, betul. Hari gimana yang lain? Setuju ya? Oke, sip. Kemarin waktu pertemuan kita sebelumnya itu kita sudah mencari titik stasioner, titik puncak itu ya. Nah, kalau saya tanya, mana yang menunjukkan titik stasioner? Ada yang bisa? Destia mungkin? Gambar pertama? Gambar pertama yang menunjukkan titik stasioner. Oke. Yang X-nya itu X berapa itu? Nggak bisa tanya. X2 dan untuk M ya? Ya. Oke. Itu maksimum atau minimum? Maksimum. Betul. Yang X1. Kalau yang menunjukkan titik balik atau titik stasioner yang menunjukkan nilai minimum yang mana berarti? Untuk yang gambar pertama? Yang bawah. Yang bawah ya. Yang X1. Di X1. Kemudian dia mencapai nilai minimum pada saat Y-nya sama dengan berapa itu? Y. M itu ya, M kecil ya. Kecil. Ya, oke. Oke, ada lagi yang menunjukkan nilai minimum di gambar lainnya? Yang mana yang menunjukkan nilai minimum? Di gambar yang mana? 2, 3, atau 4? Gambar 4, ya. Gambar 4 itu menunjukkan nilai minimum. Kalau yang maksimum, gambar ke-3. Gambar ke-3. Itu berarti nilai maksimumnya pada saat M kecil atau M besar? M besar. Paham ya di sini ya? Mana yang dimaksud nilai minimum, nilai maksimum itu seperti pertemuan kita sebelumnya. Ya, tujuannya di sini nanti kalau misalnya ada yang bercita-cita mau masuk jurusan teknik kelautan gitu ya. Bagaimana kalian mau mengukur kedalaman air? Kan nggak mungkin nih kalian mau nyelam gitu kan ya. Nyelam ke bawah paling dasar lah nggak mungkin. Itu kita bisa menggunakan fungsi trigonometri ini. Lewat apa? Ya, kita harus tahu dasarnya, konsep dasar dari perhitungan untuk menghitung kedalaman air laut itu lewat turunan. Itu konsep dasarnya. Itu ya. Jadi semangat untuk belajar aplikasi fungsi trigonometri untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Oke, apa ini LKPD? Nah, ini saya mau membagi kelompok ke dalam 4 kelompok ya. Dalam 4 kelompok di sini
saya meminta kalian untuk melihat apa isi dalam LKPD yang nanti saya akan berikan ke dalam 4 kelompok itu tadi masing-masing. Gitu ya. Nah, di sini nanti kalian pahami benar-benar, kalian baca benar-benar tentang LKPD yang saya bagikan nanti. Gitu ya. Sebelumnya mau saya bagi kelompok ya. Jadi di sini saya minta kalian pahami benar-benar 2 permasalahan yang saya tampilkan di situ. Ada pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Coba dibaca. Setelah itu nanti saya minta kalian untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD itu. Bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, itu kalian bisa menyelesaikannya mencari literatur di buku. Kalian sudah bawa buku toh? Sudah ya, sudah semua. Oke. Bisa deh kalian buka HP-nya masing-masing, mau searching, tentunya searching ini loh ya. Materi loh ya. Oke. Nah, itu berarti nanti saya beri waktu ya. Di sini nanti selama berapa? 20 menit cukup? Nggak cukup? Atau 40 menit? Nah, nanti coba dipahami dulu ya, dipahami dulu. Kemudian nanti saya beri ini ya. Nah, ini terserah kalian mau diapain ini, atau mau digunting-gunting loh, gunting-gunting. Iya, gitu, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya timer dulu ya. Sudah 10 menit berlalu, kalian sudah memahami pertanyaan pertama dan pertanyaan keduanya, bagaimana gitu ya. Oke, silakan selanjutnya kalian menyusun bagaimana untuk step-step berikutnya untuk menyelesaikan 2 permasalahan yang ada di LKPD. Ya, oke, silakan kalian berdiskusi. Kemudian cari literatur lain ya, buka-buka lagi bukunya ya, pertemuan sebelumnya kita bagaimana untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum ya. Boleh kalau kalian searching lewat website lain, Google mungkin, YouTube mungkin, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi turunan trigonometri. Perkenalkan, nama saya Destia Ananda Putri. Nama saya Hari Baskara. Nama saya Dito Bayu Haji. Nama saya Mariska Fiana. Saya Fadia Yurismaya. Di sini ada 2 model matematika dan ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama model matematika tentang kanopi. Dari kanopi yang saya lihat, saya amati menemukan fungsi Y sama dengan 4 cos X dan 3 sin X plus 8. Lalu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan 4 cos X plus 3 sin 2X plus 8, saya mencari jawabannya di referensi internet dan sumber buku. Yang pertama, nilai maksimum sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C. Di sini A untuk 4, B untuk 3, dan C untuk 8. Selanjutnya sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat plus 8 sama dengan akar 25 plus 8 sama dengan 13. Yang selanjutnya nilai minimum sama dengan min akar A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan min akar 25 per 8 sama dengan 3. Kayak jelas ya. Oke. Untuk jawabannya semua sama ya. Kelompok 2 gimana? Jawabannya sama dengan kelompok 1, kelompok 3 sama ya. Oke. Tapi di sini kelompok 1 itu berhasil menemukan cara penyelesaian yang lain selain turunan. Boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak salah untuk cara keduanya. Betul. Karena itu kelompok 1 menemukan bagaimana untuk mencari nilai A, nilai B selain lewat turunan. Prinsipnya sama, ya. Prinsipnya sama, sama-sama mencari A dan B, tapi caranya itu beda. Boleh, sama aja, tidak apa-apa. Jadi, dari permasalahan ini, poin apa yang kita dapatkan? Pertemuan kita hari ini. Mencari nilai maksimum dan minimum itu lewat turunan. Oke, kita sudah mendapatkan 2 poin penting di sini untuk mencari nilai minimum dan mencari nilai maksimum. Sekarang waktunya kuis ya. Bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau minimum? Ayo, tadi yang saya jelaskan itu kalian tulis lagi di kertas. Ditulis? Sudah? Oke. Oke, dikumpulkan. Ini dikumpulkan ya, ini kertas asturo kalian, ini kertas kalian. Ya, silakan dikumpulkan. Kalau saya lihat ini semua bagus-bagus ya, tapi saya mau mengapresiasi kepada kelompok pertama ya. Karena kelompok pertama bisa sharing ke kalian bagaimana cara mencari nilai A dan B, tapi tanpa turunan. Sip, keren. Sebagai rewardnya nanti saya kasih voucher makan gratis, tapi di kantin loh ya. Oke. Kamu lumayan loh, tepuk tangannya mana? Oke, ya terima kasih untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi naik, fungsi turun pada fungsi trigonometri. Nanti bagaimana mencari nilai fungsi naik, fungsi turun itu coba kalian pelajari ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Kita mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, sama-sama.